Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kemarin pembahasan seputar apa kemarin? Penyebutan dalil mengenai qiyas. Karena ada orang-orang atau ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya qiyas itu bukan hujjah. Tapi kesimpulannya, qiyas itu adalah hujjah selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi antum pahami baik-baik, tanamkan di benak antum semuanya bahwasanya qiyas itu adalah hujjah selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah yang dikenal dengan al-qiyas as-sahih. Adapun qiyas yang batil memang bukan hujjah, haram. Dan qiyas yang batil pertama kali siapa yang bikin? Iblis laknatullah alaih. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang membuat qiyas itu adalah iblis. Ini qiyas yang batil. Ketika suruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam malah sombong dia. Mainnya main qiyas, tapi qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Gitu ya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Iblis menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Itu qiyas yang fasid. Padahal yang lebih baik yang mana Husain? Tanah atau api? Tanah. Karena tanah itu sifatnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, subur untuk bercocok tanam. Sedangkan api sifatnya bagaimana? Merusak, membakar atau yang semisalnya. Kita lihat biar tambah jelas. Kata beliau setelah kemarin kita nukilkan satu ayat mengenai dalil bahwasanya qiyas adalah hujjah. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan Al-Qur'an dengan benar dan mizan. Mizan ini namanya adalah timbangan. Timbangan itu maksudnya bagaimana? Wal mizan huwa ma tuzan bil asya'. Mizan, timbangan itu adalah sesuatu alat. Timbangan itu adalah sesuatu alat yang semua perkara ditimbang padanya. Belum? Seperti timbangan madu, timbangan makanan, itu kan alat. Antum meletakkan sesuatu di timbangan tersebut. Mahfum insyaallah antum? Mafhum ya? Berikutnya, wa kadzalika fa inna jami'al ayati allati darabahu Allahu mathalan tu'tabar dalilan 'alal qiyas li'anna tamtsila halin bihal. Masyaallah. Seperti itu pula seluruh ayat-ayat yang Allah Taala sebutkan sebagai bentuk permisalan tu'tabaru itu dianggap dalilan, dianggap sebagai dalil 'alal qiyas, bahwasanya adanya qiyas. Semua ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang bentuknya permisalan, daraballahu mathalan qaryatan, ya kan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, itu juga qiyas itu loh. Dikiaskan, dipermisalkan suatu kampung yang dulunya tenang, tentram, langgeng, tiba-tiba apa kampungnya? Kampungnya tiba-tiba ditimpa kelaparan dan juga rasa takut. Sebabnya apa? Sebabnya karena kufur nikmat. Dikiaskan. Kalian pun nanti akan tertimpa seperti itu kalau keadaannya seperti ini. Qiyas atau bukan? Qiyas. Jadi semua permisalan yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu hampir semuanya itu menunjukkan qiyas. Maksudnya bagaimana? Menunjukkan dalil bahwasanya qiyas ada. Itu kan contoh permisalan. Allah Taala mempermisalkan kampung yang semula aman, tentram, langgeng karena bersyukur, dikasih nikmat dari seluruh penjuru. Tapi begitu mereka kufur nikmat, apa yang mereka rasakan? Rasa lapar dan apa? Rasa takut. Nah, ini apakah khusus kampung tersebut ataukah bahkan kampung kita sekarang ini? Bahkan kampung kita sekarang ini kalau keadaannya seperti itu bisa jadi tertimpa seperti itu. Apa maksudnya? Berarti qiyas bukan? Qiyas. Antum paham? Paham Isa? Paham insyaallah? Paham? Antum paham? Ayo, jangan sampai gagal paham ya. Penting ini qiyas ini ya. Au fardin atau dikiaskan per individu dengan per individu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Seperti kisah Fir'aun dengan Musa alaihissalam, yakni qiyasahu alaih. Maksudnya adalah apa? Dikiaskan padanya. Wa qad ja'alahu Allah taala hujjah, dan sungguh Allah telah menjadikan qiyas itu hujjah. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas As-Sahih. Empat itu jangan sampai apa? Lupa. Dikenal dengan apa? Masadiru ad-din, sumber agama kita ini. Al-Qur'an, Was-Sunnah, Ijma' dan qiyas yang sahih. Al-Qur'an, Was-Sunnah itu sumber yang utama, yang paling inti. Sedangkan ijma' itu pun tidak boleh berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah. Qiyas itu pun apa? Harus berlandaskan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mohon insyaallah qiyas yang sahih. Naam. Kita lihat lagi. Wal maqsudu bidzalika an ya'tabirun nas bil misl. Yang diinginkan dengan itu adalah an ya'tabirun nas, hendaknya orang itu melihat manusia
Menganggap manusia bil misal dengan semisalnya. Jadi kalau kita lihat manusia, kenapa kok ditimpakan hukuman? Kenapa kok diangkat nikmatnya? Kenapa kok dicabut semua kenikmatannya? Kita lihat keadaan manusia. Apa sebabnya? Ternyata kufur nikmat. Nah, nanti kalau ada kufur nikmat dikhawatirkan tertimpa seperti yang menimpa manusia atau si fulan tadi itu. Fahami? Faham soalnya ya? Itu namanya qiyas, dipermisalkan. Wah, ini kenapa kok ditimpakan musibah? Kenapa kok ini diambil kenikmatannya? Karena kufur nikmat. Nah, nanti kalau ada orang kufur nikmat, dikhawatirkan seperti itu yang terjadi. Mafhum soal ini, Abdul Aziz? Ayo, berikutnya. Kata beliau, fa yaqisuna 'alaihi ma syabahahu. Maka mereka mengkiaskan kepadanya apa yang menyerupainya. Wa hadha huwa 'ainul qiyas. Inilah yang namanya qiyas secara zatnya. 'Ainul qiyas inilah yang namanya apa? Qiyas secara zatnya. Bahwasanya apa? Bahwasanya mesti orang banyak yang mengkiaskan seperti ini. Paham ya? Ini si A ini pusatnya. Contohnya gudeg Yujum. Ada gudeg Yujum, gudeg terkenal Jogja itu ya. Itu ada pusat gudeg Yujum. Itu rasanya enak. Ada cabangnya. Cabangnya enak enggak ya? Dikiaskan. Kalau pusatnya aja enak, insyaallah cabangnya enak itu loh. Belum? Seperti itu. Namanya qiyas. Jadi qiyas itu perkara yang kita sulit untuk mengelak darinya. Sulit sekali, ya enggak? Sulit untuk kita mengelak dari qiyas tersebut karena qiyas itu perkara yang ada. Dan hujjah kalau tidak berseberangan apa tadi? Al-Quran dan As-Sunnah. Summa innallaha ta'ala masala imkan ihya'il mauta ba'da an kanu ramiman bi ihya'il ardi ba'da an kanat hamidatan. Masyaallah. Kemudian Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan permisalan, memberikan suatu contoh, memungkinkan menghidupkan apa? Mauta itu menghidupkan orang yang mati padahal sudah menjadi ramim, hancur lebur. Ramim dan hancur lebur. Sudah hancur lebur kok mampu ya menghidupkannya. Paham ya? Kenapa Allah Ta'ala mampu ya? Nah, dikiaskan apa? Bi ihya'il ardi ba'da an kanat hamidatan. Paham belum? Nah, dipermisalkan ketika Allah Ta'ala apa? Menghidupkan bumi yang gersang, yang semula gersang. Hamidahnya gersang. Bumi yang semula gersang. Paham ya? Nah, dihidupkan dengan turunnya apa? Hujan. Paham ya? Nah, gersang, tandus, ditanamin enggak apa? Ditanamin pun juga tidak berbuah, tidak tumbuh. Begitu turun hujan, hidup atau tidak? Hidup, tumbuh-tumbuhan. Paham ya? Nah, mulai tumbuh, berbuah, Masya Allah. Dipermisalkan apa? Dipermisalkan mirip keadaannya ketika Allah Ta'ala menghidupkan orang yang sudah mati, sudah hancur lebur menjadi tanah, dihidupkan kembali. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Mahum insyaallah? Na'am. Lihat sini, barakallahu fiikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan." Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bahwasanya engkau melihat bumi itu khashi'ah. Bumi itu khashi'ah, tunduk dan patuh, tunduk. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Tunduk, diam, tapi apabila kami turunkan air apa ini? Air hujan, tiba-tiba ihtazzat wa rabat. Bergerak, bergetar, warabat dan tumbuh. Masya Allah. Tandus, gersang, begitu turun air langsung tumbuh-tumbuhan. Antum lihat, ketika apa? Ketika musim kemarau, pohon berguguran, ya enggak? Berguguran daunnya, tapi begitu hujan sekali, langsung apa? Langsung barakallahu fikum tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, langsung tumbuh-tumbuhan tersebut. Berdaun, barakallahu fikum. Kemudian bahkan apa? Antum lihat kalau di kampung-kampung itu pohon jati itu awal mulanya ketika tandus, gersang, kemarau itu berguguran daunnya. Tapi begitu hujan, Masya Allah, langsung tumbuh, daunnya tumbuh dan datanglah di situ apa? Ulat-ulat biasanya. Paham ya? Seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menumbuhkan sesuatu yang gersang, yang tandus tadi itu. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan tanah yang semula tandus mati. Itu adalah zat yang menghidupkan orang yang sudah mati gitu loh. Sama itu loh. Yang menghidupkan tanah yang semula tandus menjadi subur, sama enggak dengan zat yang menghidupkan orang mati? Sama enggak? Sama enggak? Sama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha
ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Masyaallah, ini permisalannya. Ayat yang panjang ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kalau kita itu masih ragu terhadap hari kebangkitan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan dari tanah. Menciptakan kita dari apa? Tanah. Maksudnya asal usul kita dari tanah. Nabi Adam alaihissalam. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu apa? Barulah anak keturunan-keturunan berikutnya dari air mani, segumpal air mani, 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Barulah dibentuk. Setelah dibentuk, di situ nanti diutus malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya, orang yang bahagia atau sengsara. Mohon insyaallah ya. Ada yang diwafatkan, ada yang dikembalikan dalam keadaan apa? Nah, barakallahu fikum, kembali ke tua lagi. Memang semuanya kembali ke tua. Dari kecil semula kecil, dilahirkan kecil. Ketika kecil lemah atau enggak? Lemah. Begitu besar kuat, lemah lagi. Oleh karena itu mensaksikan orang-orang tua, jompo, yang udah lansia, lanjut usia itu terkadang kayak anak kecil sifatnya. Paham ya? Antum kerjain tertawa, paham ya? Tapi kalau marah antum dikejar biasanya. Paham ya? Jadi dari semula kecil, lemah, besar, kuat. Kalau tua lemah lagi. Itulah maksudnya. Dikembalikan kepada apa? Umur yang rendah tadi itu. Mahum insyaallah Abdul Aziz. Ayo, itulah manusia. Kita semuanya udah sekarang kuat. Antum panco juara 1 misalkan. Panco paling nomor 1 dah. Menangan itu ya. Nah, barakallahu fikum antum. Nah, barakallahu fikum. Tapi nanti kalau udah tua itu lemah. Paham ya? Udah tua lemah, semuanya lemah. Lemah kembali ke seperti anak kecil lagi. Seperti itu, nah. Itu syahidnya. Dan Allah Ta'ala menumbuhkan juga apa tadi? Bumi yang semula tandus menjadi apa? Menjadi subur karena siraman air hujan dari langit tadi itu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Ulil albab, dawil albab. Paham ya? Kita lewati uli termasuk apa? Mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Wala yumkin an yakuna fi qasasihim ibrah illa an naqis ma sala ahwalahum ala ahwalihim. Masyaallah. Dan tidak akan mungkin di dalam kisah-kisah mereka itu ada suatu pelajaran kecuali apa? Kecuali an-naqis, kecuali kita mengkiaskan sesuatu yang apa? Masalah ahwalhum, yang semisal dengan keadaan mereka ala ahwalihim, di atas keadaan mereka. Paham belum? Kita enggak akan bisa mengambil pelajaran kecuali mengkiaskan. Contohnya gini. Kenapa? Sebabnya orang-orang Firaun kok dibinasakan? Karena mereka bermaksiat kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dikiaskan, berarti umat Nabi Muhammad ini pun akan memungkinkan untuk diazab, dihukum karena apa? Karena mengingkari dan maksiat kepada Rasulullah itu ya. Berarti ibrah, pelajaran. Paham ya? Tapi siapa orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ini siapa? Nah, barakallahu fikum, siapa orang-orang yang bisa mengambil pelajaran di sini siapa? Ingat-ingat Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Qaf, akhir-akhir Qaf itu dihafal, antum udah hafal semuanya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Itulah orang yang bisa mengambil pelajaran. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada dzikra. Apa dzikra? Peringatan, pelajaran. Bagi siapa? Bagi siapa? Pertama, liman kana lahu qalbun, orang yang punya hati, punya akal. Aw alqas sam'a, mencurahkan pendengaran, mendengar. Wa huwa syahid, menyaksikan langsung. Jadi orang belajar pun 3 sarana ini paling penting. Punya akal, mendengarkan langsung, menyaksikan gurunya. Nah, barakallahu fikum. Menyaksikan gurunya bagaimana? Hadir di majelis. Paham ya? Itu rasa lain dengan ketika antum mendengar audio, ya enggak? Nah, pernah mendengar audio, Bang? Rasanya lain enggak Bang ketemu langsung, Bang? Lain. Paham ya? Karena apa? Karena itu tadi. Nah, termasuk sarana untuk mendapatkan ilmu, mengambil pelajaran ibrah. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan baik-baik. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi memperhatikan
kemudian perhatikan bagaimana akibat hasil hukuman bagi orang yang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, Allah hancurkan mereka. Allah telah hancurkan mereka, walil kafirina amsaluha. Dan untuk orang-orang kafir akan mendapatkan yang semisalnya. Qiyas atau bukan ini? Qiyas. Faham belum Abdurrahman? Nafhum? Ini namanya qiyas namanya ini. Jadi qiyas itu hujjah atau bukan, Bang? Hujjah kalau tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahum insyaallah ya. Nah, ini penting sekali, jangan sampai antum gagal paham. Ayo. Naam. Kita lihat sini. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Masyaallah, qiyas lagi ini. Dalil yang menguatkan qiyas ini. Allah Ta'ala berfirman, dan dialah zat yang telah mengawali awal mula penciptaan. Tsumma yu'iduhu, kemudian mengulangi kembali, wa huwa ahwanu 'alaihi. Kalau cuma mengulangi bagi Allah Ta'ala ahwan, lebih ringan. Qiyas itu bukan ini? Qiyas, membuat sesuatu yang enggak ada dan mampu, apalagi cuma mengulangi, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, lebih apa? Lebih ringan. Contohnya antum awal mulanya enggak bisa membuat apa? Perahu-perahuan pakai kertas itu ya. Pakai kertas antum enggak bisa. Melihat orang. Lihat orang, dia bisa dia. Sama dia dibongkar lagi. Antum ngulangi mungkin bisa. Paham ya? Karena apa? Dikiaskan dengan bentuk-bentuknya yang ada itu loh, paham ya? Seperti itu. Nah, ini Allah Ta'ala lebih. Allah Ta'ala mengawali perkara yang enggak ada aja bisa, apalagi cuma mengulangi. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau kita enggak bisa. Kita enggak bisa. Kita antum bilang jadi, enggak akan jadi kalau antum enggak bikin. Ya enggak? Nah, Allah Ta'ala bisa. Paham ya? Manusia itu bisanya cuma ngapa, Ibrahim? Memindahkan sesuatu yang belum jadi menjadi apa? Menjadi jadi. Paham ya? Itu namanya manusia. Si fulan bisa menciptakan pesawat katanya. Anak kita katakan enggak bisa menciptakan. Mindahkan, mengubah dari benda yang belum jadi menjadi jadi. Ada enggak ada orang itu misalkan mengatakan jadilah pesawat langsung jadi? Ada enggak kira-kira? Enggak bisa, enggak jadi. Kalau Allah langsung kun fayakun. Masya Allah, itu termasuk apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, perhatikan baik-baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, afa'anyina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Masya Allah. Apakah akan bikin lemah bagi kami dengan penciptaan yang pertama? Bal hum fi labsin min khalqin jadid. Bahkan mereka itu apa? Memakai pakaian yang apa? Ciptaan yang baru itu loh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu yang pertama itu sudah selesai. Kan disebutkan dalam hadis itu ya, kullu bani Adam yaquluhu at-turab illa ajbad dzanab. Semua bani Adam itu dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor diapakan? Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu diciptakan kembali dan disusun kembali. Mahum ya? Jadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat apa? Sangat mudah sekali untuk apa? Untuk mengulang kembali, karena bikin perkara yang tidak apa? Yang semula tidak ada aja mampu, apalagi cuma mengulangi. Mahum insyaallah nih ya? Na'am. Dipahami baik-baik. Ini dalil menunjukkan qiyas. Wa hadza qiyasul ma'ad 'alal mabda'. Masyaallah. Ini qiyas apa? Hari kebangkitan dikiaskan dengan hari permulaan. Paham ya? Memulai sesuatu yang enggak ada dan mampu, apalagi mengulangi. Paham ya? Paham belum? Ketika antum mengerjakan PR, ketika awal kali mengerjakan PR dan mampu, apalagi mengulangi PR yang semisalnya mampu gitu loh. Paham ya? Namanya qiyas. Namanya qiyas. Paham maksudnya nih, Husain? Ayo, na'am, barakallahu fiikum, na'am. Kita contoh lain lah, dunia. Antum ditanya, antum bisa enggak? Kalau ngunyah kacang kuat enggak giginya? Oh ya, dia mengatakan ngunyah coklat aja kuat, apalagi kacang. Kebalik atau enggak? Kebalik atau enggak? Ngunyah kacang aja kuat, apalagi coklat. Itu masuk qiyas enggak, Bang? Qiyas. Qiyas dengan apa? Qiyas sesuatu yang keras aja kuat, apalagi yang empuk itu loh. Paham maksudnya nih? Itu masalah dunia, jadi qiyas ada gitu. Nah, jangan sampai kita ngari qiyas ya. Ini pendalilan yang sangat kuat sekali ini ya. Naam, kita lihat di sini. Wa huwa qiyasun jaliyun wadih. Ini adalah qiyas yang nampak jelas gamblang. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata li'anna al-qadira 'ala al-bad'i la ya'nam la yu'jiz 'an al-i'adah id innal bud'a as'ab wal i'adah ahwan. Masyaallah. Dikarenakan apa?
Dikarenakan, perhatikan ya, dikarenakan zat yang mampu untuk mengawali permulaan itu enggak akan merasa lemah untuk mengulangi. Yang permulaan enggak ada yang mampu apalagi mengulangi itu loh. Dikarenakan apa? Dikarenakan permulaan itu lebih sulit daripada mengulangi, ya enggak? Ketika permulaan itu lebih mudah atau lebih sulit mengulangi? Lebih sulit mana, ngulangi atau permulaan? Permulaan mengawali sulit, tapi kalau ngulangi mudah, ya enggak? Seperti itu. Itu kiasnya kias jali. Kias yang sangat jelas, gamblang sekali, nampak bahwasanya apa yang namanya permulaan itu sulit daripada mengulangi kembali. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kalau manusia kan mungkin terbalik, ya enggak? Nah, mengulangi pun juga sulit, paham ya? Mengawali apalagi itu manusia. Walihada qala Allah Ta'ala fi akhir surat Yasin, oleh karena Allah Ta'ala menyatakan di akhir surat Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan sungguh Allah Ta'ala memberikan permisalan kepada kita dan kemudian apa? Nah, barakallahu wa nasiya khalqah, dan melupakan ciptaannya. Melupakan sini bisa jadi apa? Taroka ya. Nah, barakallahu fikum, karena Allah Ta'ala disucikan dari sifat nisyan. Allah Ta'ala itu enggak pernah lupa. Allah Ta'ala tidak pernah apa? Tidak pernah lupa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Faham maksudnya? Jadi taroka maknanya kalau nisyan dinisbahkan oleh Allah Ta'ala maknanya apa? Maknanya at-tark. Nah, jangan sampai keliru karena Allah Ta'ala tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak pernah lupa. Nah, kita lihat di sini lagi. Qala man yuhyil 'idhama wa yaramim. Kemudian dikatakan, siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Tulang belulang sudah hancur dihidupkan lagi. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awal marrah. Katakanlah, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur tersebut adalah zat yang memulai awal penciptaan, awal mulanya. Yang membuat tulang tersebut berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia zat yang apa? Yang mengetahui terhadap segala ciptaannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Apa? Wa hadhi kulluha adillatun aqliyah, ini semua dalil secara akal. Ini semuanya dalil secara apa? Secara akal. Falladzi ansha'aha awal marrah laisa bi'ajzin an ihya'iha, masyaallah. Zat yang mengawali awal permulaan, yang menciptakan, mengawali, yang mewujudkan awal permulaan itu tidak apa? Tidak lemah, ajiz, tidak lemah untuk menghidupkannya, itu loh. Paham belum? Nah, tidak lemah untuk mengulanginya. Wa hadha huwa dalil awal, dalil pertama, sudah. Mengawali aja mampu, ya enggak? Kalau kita bagaimana, Bang? Mengawali sulit atau enggak, Abang? Kalau manusia susah sulit, tapi kan biasanya lebih sulit mengawali atau lebih sulit mengulangi, Bang? Lebih sulit mengulangi atau mengawali? Mengawali. Paham belum? Nah, seperti itu, barakallahu fikum. Naam. Karena kalau manusia terbatas ya, kalau walaupun pakai kias itu pun manusia terbatas. Terkadang mengulanginya lebih baik daripada mengawali. Terkadang mengawali lebih baik daripada mengulangi. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Terkadang antum bikin sesuatu lah. Taruhlah antum bikin apa? Makanan. Semula ketika bikinan pertama enak, suruh ngulangi lagi. Ternyata kurang garam. Ternyata kurang gula. Lebih enak yang pertama. Itu manusia. Manusia seperti itu. Tapi Allah Ta'ala tidak pernah yang namanya apa? Lupa, dan tidak pernah yang namanya kurang, dan tidak pernah yang namanya tidak mampu. Mampu semuanya. Ad-dalil tsani yang kedua, perhatikan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Fa idza kana aliman bikulli khalqin, apabila Allah Ta'ala itu mengetahui segala ciptaannya, fa innahu qadirun ala kulli khalqin, maka Allah Ta'ala mampu untuk apa? Untuk menciptakan segala makhluknya. Li'annahu la yu'jiz 'anil khalqi illa man huwa jahilun kaifa yakhluq. Ya enggak? Dikarenakan enggak akan apa? Dikarenakan tidak ada yang merasa lemah dan tidak mampu untuk menciptakan kecuali orang yang bodoh bagaimana cara menciptakan. Ya enggak? Ini secara akal. Perhatian secara akal ini. Secara akal orang itu dikatakan enggak akan mampu membikin. Nah, orang yang bagaimana tidak mampu membikin kalau dia enggak tahu cara bikinnya gitu loh. Antum suruh bikin donat, lah enggak tahu caranya. Jadi enggak tadi? Suruh bikin donat jadi cilok. Kebablasan. Paham ya? Berarti apa? Berarti kan dia enggak tahu, jahil. Tapi kalau dia tahu cara bikin donat, suruh bikin donat ya langsung jadi gitu loh. Paham ya? Nah, donat macam-macam, ada donat kentang, empuk kan itu. Donat yang macam-macam ya. Intinya apa intinya? Intinya dia itu akan mampu ketika dia itu tahu bagaimana cara bikinnya gitu loh. Tapi kalau dia enggak tahu cara bikinnya, mampu enggak kira-kira? Enggak mampu, itu manusia. Walakin subhanahu wa ta'ala bikulli khalqin alim. Tapi kalau Allah Ta'ala itu apa? Mengetahui segala ciptaannya, segala penciptaan, mengetahui caranya, tahu semuanya. Kalau manusia
Dia akan bisa menciptakan itu kalau tahu caranya. Tapi dia tidak akan tidak akan bisa menciptakan kalau nggak tahu caranya. Mahum Abdurrahman? Faham belum nih Ibrahim? Ayo, manusia seperti itu. Antum contohnya Isa. Suruh bikin barakallahu fikum yang nggak usah sulit-sulit lah, batagor misalkan. Paham ya? Tapi antum nggak tahu cara bikin apa? Batagor. Jadi nggak kira-kira? Nggak tahu caranya jadi nggak kira? Murad marid, nggak jadi. Paham ya? Nah, suruh bikin batagor jadinya malah apa? Malah apa, Abdurrahman? Malah jadi apa? Bubur. Paham ya? Allah musta'an. Itu contohnya. Karena manusia Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala mengetahui semua caranya. Sehingga apa? Kun fayakun. Yang ketiga, ad-dalil yang ketiga, dalil yang ketiga, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar naron fa idza antum minhu tuqidun. Masyaallah. Zat yang telah menjadikan untuk kalian dari apa? Dari pohon yang berwarna hijau, api. Yang kemudian tiba-tiba kalian apa menyalakan dari pohon tersebut. Antum lihat di hutan itu, paham ya? Terkadang orang enggak bawa korek. Kalau ketika musim kemarau, antum ambil pohon yang memang cocok dan sesuai, antum gesek-gesekkan antara pohon yang satunya, keluar apinya nanti. Kalau enggak percaya buktikan, zaman dahulu seperti itu. Amalan ada zaman dahulu ada korek. Enggak ada, tapi kenapa mereka bisa nyate, bisa bakar ini, bakar itu? Sarannya tadi itu. Paham ya? Kayu yang kering dengan kayu yang kering, terkadang jenis-jenis kayu macam-macam ya, digesek-gesekkan. Semakin digesekkan panas enggak biasanya? Panas enggak? Begitu panas muncullah api gitu loh. Kalau enggak percaya ya tanya orang-orang terdahulu. Orang zaman dahulu enggak ada korek, enggak ada korek. Nyalakannya bagaimana coba? Nah, caranya tadi itu. Pohon yang khusus ya, yang memang sudah diketahui secara apa? Urufnya gitu ya. Nah, ditebang, dipotong, yang kering digesek-gesekkan. Digesekkan semakin panas, keluarlah apa? Api. Disitulah nanti mereka baru berapi-api. Paham ya? Nah, nyate atau yang semisalnya bisa gitu loh. Menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu. Wa hadza kanu yasta'milunahu fil azman as-sabiqah. Benar kan? Ini dulu mereka gunakan di zaman-zaman dahulu gitu loh. Paham ya? Sebelum zaman Orde Baru. Paham ya? Dulu lama. Paham maksudnya? Zaman dahulu, ketika zaman-zaman dahulu pokoknya ya. Sebelum adanya teknologi-teknologi yang canggih ini ya, korek enggak ada korek. Mereka dahulu menggunakan apa ini? Yasta'milunahu fil azman as-sabiqah. Mereka menggunakan di zaman-zaman dahulu. Paham ya? Jadi korek zaman dahulu, jadul, zaman dulu itu tadi caranya. Kayu yang kering digesek-gesekkan, muncullah apa? Panas. Kalau enggak gitu dengan batu ada. Batu-batu yang ada itu terkadang batu yang keras tapi ya, itu antara dua batu atau menggesekkan ini. Paham ya? Itu nanti muncul api. Dengan percikan api itulah muncul api-api di situ nanti. Paham ya? Nah, itu zaman dahulu seperti itu. Hunaka syadarun muayyan, na'am barakallahu fikum, yakdah fihi bizan. Di sana ada pohon tertentu yang bisa diambil padanya apa? Na'am barakallahu fikum dengan apa? Na'am ada semacam kandungan api gitu. Paham ya? Awabil murui atau dengan cara dikupas. Dia dikupas menggesek-gesekkan. Aw masbatarik atau yang semisalnya fayasta'il naron, kemudian menyalalah api. Zaman dahulu seperti itu. Zaman dahulu kalau motong-motong daging pakai apa Husain? Zaman dahulu. Pakai pisau? Enggak ada pisau. Saat itu enggak ada pisau, kapak enggak ada. Pakai apa? Di antaranya pakai kayu juga. Kayu yang tajam ditajami pinggir-pinggirnya, pakai batu juga zaman dahulu. Paham ya? Nah, lah kau tahu? Ya kan sudah sebutkan dalam sejarah. Kita zaman sekarang kita enggak pernah merasakan zaman dahulu itu. Antum pernah merasakan, Bang? Enggak pernah, kita orang-orang zaman sekarang. Paham ya? Nah, zaman baru, kalau zaman dulu seperti itu modelnya. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat sini biar tambah jelas. Au yudrab. Naam, ba'duhu bi ba'din fayasta'il nar. Atau sesuatu dipukulkan, kayu tadi itu atau batu tadi itu dipukulkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya, akhirnya menyalalah api. Hadza syajar al-akhdar ba'idun an-nar. Nah, pohon yang hijau ini jauh daripada api. Li'annahu rutabun wan nar yabisah, karena dia itu apa? Rutab. Yaitu apa? Li'annahu radbun aman. Li'annahu radbun, karena dia basah sedangkan api itu ya bisa kering. Wa radbu yalzam min rutubatihi al-burudah. Sedangkan sesuatu yang basah itu mengharuskan apa? Rutubah, dengan cairan tersebut al-burudah, il dingin. Wa nar harah, sedangkan api itu apa? Panas. Fa bainahuma tanaqudun wa tadad. Antara keduanya ada kontradiksi, berseberangan. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu yakunu hadza min hadza.
Bersamaan itu sesuatu yang kontradiksi tadi itu bisa menjadi api, sesuatu yang dingin bisa menjadi api, tergantung apa? Jenis pohonnya tadi itu. Naam. Kita lihat, falladhi huwa qadirun ala an yukhrij an-nar al-hara al-yabisah min hadha asy-syajar al-akhdar al-barid. Qadir ala i'adatil khalqi masyaallah. Perhatikan ini. Maka zat yang mampu untuk mengeluarkan api yang panas, yang kering dari pohon yang hijau yang dingin, maka zat tersebut mampu juga untuk mengulangi penciptaan. Wa qala ta'ala fa idza antum minhu tuqidun. Hadza tahqiqun lil waqi'. Kemudian tiba-tiba kalian menyalakan dari pohon tersebut. Paham belum ini? Jadi kesimpulannya, dalil masalah qiyas sangat banyak sekali. Ini diantaranya. Paham ya? Zat yang mampu membuat pohon yang basah, hijau. Perhatikan itu. Nah, barakallahu fikum. Kakinya. Zat yang Yang mampu untuk menjadikan pohon yang hijau seperti itu. Nah, untuk menyala mengeluarkan api. Tentunya mampu juga mengulangi penciptaan. Seperti itu maksudnya. Nah, kita lihat di sini. Dalilnya masih banyak atau tidak ya? Dalilnya masih banyak ya ternyata. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.